Baik, Bapak Ibu yang terkasih, eh, ini kita akan mendengarkan sharing dari Pak Heri dan seperti yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu boleh di-mute untuk sementara, jangan ada yang bocor dulu ya, di-mute aja dulu. Nah, jadi kita dengan tenang bisa mendengarkan pemaparan. Kalau boleh ditambah dengan catatan, siapa tahu nanti untuk ditanya-tanya. Silakan, saya persilakan. Sudah siap Pak Heri? Sudah, Oke, Bro baik. Luhut. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Oke, terima kasih Bro Luhut buat sudah memandu sebagai MC dan juga nanti moderator serta baca visi misi dan Salam, selamat siang. Apa kabar kepada Bapak Ibu sekalian? Berharap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu sukacita dalam Tuhan. Dan tidak terasa kita sudah masuk ke tanggal 9 September, udah mulai ber 4 bulan ke depan udah mau tahun baru ya, udah mau Natalan lagi dan kita terus bersemangat untuk belajar, untuk terus merenungkan firman Tuhan dan kita sharing, saling berbagi. Topik kali ini berjudul apa maksud kerjakan keselamatanmu? Nah, ini jujur saya baru dapat 2-3 hari yang lalu, entah kenapa karena sebenarnya topik yang dipersiapkan judulnya lain, tapi tiba-tiba, oh ini aja deh. Nah, setelah saya susun semua, saya iseng, saya lihat YouTube-YouTube lain, ternyata banyak yang mirip, malah ada yang eh, kata-katanya pun mirip sama apa maksud kerjakan keselamatanmu. Dan ternyata luar biasa semua hamba-hamba Tuhan dari berbagai segi, dari berbagai pandangan, sehingga bisa disimpulkan bahwa satu pesan ayatnya sama, tapi pemahamannya beribu-ribu sudut pandang. Dan itulah yang menambah keindahan. Dan tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, karena kebenaran itu hanya milik Tuhan. Dan tidak perlu dibela. Wah, ini saya paling benar. Nah, karena kita tahu bahwa kebenaran tidak perlu dibela. Kalau kebenaran dibela berarti dia nggak benar. Karena apa? Karena kebenaran itu bisa membela dirinya sendiri. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti kita tahu bahwa sharing firman Tuhan ini tujuannya hanya untuk memperkaya, memperlengkapi Bapak-Bapak Ibu yang sudah memang tahu informasi ini. Kalau yang belum tahu bisa tahu, yang sudah menambah wawasan. Yang berbeda menambah wawasan bahwa di sana ada perbedaan. Baik, izinkan saya untuk sharing PowerPoint. Jadi, apa maksud kerjakan keselamatanmu? Nah, sebelum saya memfokuskan kepada ayat Filipi 2 ayat 12, saya ingin kita membaca di perikop sebelumnya di atasnya. Supaya apa? Supaya ada pengertian yang menyeluruh tentang Filipi 2 ini. Dari pasal 2 ayat 1 sampai 11. Yang berjudul perikopnya nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Filipi 2 ayat 1 sampai 11 berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari yang lain. Nah, kemudian, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, dan dalam keadaan sebagai manusia,
ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kemudian masuk ke Filipi 2 ayat 12-18 yang perikopnya tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah denganku bersamaku. Bapak Ibu sekalian, saya ingin kembali ke belakang bahwa penulis dari Filipi ini kita tahu semua adalah Paulus dan ditulis pada tahun 62 sampai 63 Masehi. Nah, dengan tema besar keempat pasal dalam surat Filipi itu adalah sukacita dalam hal hidup bagi Kristus. Nah, ditujukan kepada semua orang kudus dalam Kristus di Filipi. Nah, ditujukan kepada semua orang kudus dalam Kristus di Filipi saat itu, bukan kepada kita sekarang. Nah, lalu latar belakangnya, kota Filipi di Makedonia Timur adalah suatu kota Romawi sebagai pangkalan militer dari Romawi yang terkenal. Dan Paulus dan teman-temannya, Silas, Timotius, Lukas, mendirikan gereja di Filipi sekitar tahun 40-an, 43-an. Telah terbentuk persahabatan yang kuat antara Paulus dan jemaat di Filipi. Kemudian tujuan dari surat Filipi ini dibuat ketika Paulus di penjara, masih menunggu keputusan dari hakim, yaitu Paulus menulis kepada orang percaya di Filipi untuk berterima kasih atas pemberian bantuan kepadanya melalui Epaphroditus dan memberitahu keadaannya baik-baik di dalam penjara. Lalu meyakinkan jemaat atas keberhasilan maksud Allah dalam hukumannya di penjara karena Injil diberitakan. Nah, maksudnya walaupun dia di penjara, tapi banyak orang bertobat dan gereja di Filipi sebagai salah satu bukti gereja yang didirikan oleh teman-teman itu semakin besar dan sudah bisa memberi bantuan kepada semua kebutuhan Paulus. Walaupun bukan itu yang dimaksudkan oleh Paulus, tapi buahnya bahwa mereka semua bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Kemudian surat Paulus ini juga maksud dengan oleh Paulus adalah mendorong mereka untuk maju mengenal Tuhan dalam persatuan, kerendahan hati, persekutuan, dan damai sejahtera. Keempat, menguatkan jangan berputus asa karena lamanya Paulus dalam penjara. Jadi seperti tadi film katakan, walaupun ia tidak hadir, tapi dia tahu mereka tetap senantiasa bersukacita dan bersemangat. Nah, lalu kelima, meredam benih-benih perpecahan di dalam gereja. Nah, saat itu saja tahun 43, tahun 63, 62, 64
sudah ada benih-benih perpecahan. Jadi kita semua nggak heran kalau saat ini juga banyak gereja yang terjadi perpecahan. Dan lalu mengingatkan ancaman ketidaksetiaan yang selalu ada dalam gereja karena pengaruh agama Yudaisme, Yahudi, dan orang-orang yang berpikiran duniawi. Jadi ada saja ancaman ketidaksetiaan ya, seperti gereja-gereja saat ini. Jadi tidak heran ya. Lalu tetap bersukacita di segala keadaan hidup. Nah, tetap bersukacita ini sudah dipraktekkan oleh Paulus, walaupun ia menulis surat ini tapi keadaannya dia di penjara dan dia tetap bersukacita. Nah, kemudian yang kedelapan, memberi nilai pengenalan akan Kristus yang melebihi segala sesuatu. Jadi dalam surat Filipi ini Paulus selalu memfokuskan bahwa pengenalan akan Kristus mempunyai nilai yang lebih dari segala sesuatu. Bapak Ibu sekalian, setelah kita tahu bahwa Paulus menulis semua pesan-pesan dalam surat Filipi ini di dalam penjara, kita tahu bahwa di dalam alien pasal sebelumnya, di dalam perikop sebelumnya, menyatakan harus bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Nah, Paulus melihat teladan Kristus. Nah, dan ia ingin seperti Kristus, keteladanannya. Nah, sama seperti kita juga dalam keseharian, dalam kehidupan, kita selalu belajar, selalu punya keinginan untuk belajar dari orang yang paling kita teladani, orang yang kita sukses. Tetapi dalam hati kecil, setelah kita berusaha, sepertinya kita nggak mampu seperti orang yang kita idolakan itu. Nah, oleh karenanya, Paulus juga menulis di perikop sebelumnya bahwa ia ingin bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus yang sebenarnya Allah dalam rupa Allah, tapi mengosongkan dirinya sebagai hamba dan sebagai manusia. Jadi semua di Filipi 1, Filipi 2 ayat 1 sampai 11 itu adalah nilai-nilai keteladanan Kristus yang ada dalam pikiran Paulus sehingga ia ingin uh, dirinya dan jemaat mempunyai karakter atau sifat atau kehidupan seperti Kristus yang rendah hati, yang selalu mementingkan persatuan dan sukacita. Sehingga disebutkan di dalam Filipi 2 ayat 12-18 mulai ke fokus bahwa hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Senantiasa taat berarti memang jemaat Filipi sudah taat, ya, senantiasa taat. Nah, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, ini yang fokus yang kita akan bicarakan dan tidak terlalu panjang. Dan ini saya rasa Bapak Ibu sudah banyak yang tahu, cuman saya akan uh, memberikan pemahaman dari sudut yang berbeda. Nah, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, di sini kuncinya. Karena banyak permasalahan bahwa tetaplah kerjakan itu kita lakukan dengan usaha sendiri. Nah, seperti dalam uh, permasalahan ini. Pertama, apa maksud kerjakan keselamatanmu? Nah, yang beredar di luar, bahkan di teman-teman saya, bahkan di gereja saudara mungkin ada juga. Pertama, apa maksud kerjakan keselamatanmu? Mempunyai satu pengertian, ada yang mengartikan satu. Pertama, menghidupi iman kita. Oke, baik, menghidupi iman kita. Cuman ingat kata-kata kita, kalau menurut konteks, tidak kena. Karena menghidupi iman orang-orang Filipi ya saat itu di tahun 63 64. Nah, bukan kita yang sekarang. Tapi pendapat itu silakan saja menghidupi iman kita. Lalu berjalan sebagai seorang pengikut Kristus. Ya silakan. Karena mereka bukan hanya pengikut Kristus,
mereka sudah uh, banyak korban, mereka sudah melihat sendiri, mereka bukan hanya pengikut Kristus, memang sudah menjadi murid bahkan. Lalu hidup sebagai murid Kristus, ya bisa saja. Cuman saat itu kita tetap fokus bahwa hidup sebagai murid Kristus untuk orang-orang Filipi, oleh orang percaya di Filipi saat itu. Nah, apakah perintah ini pilihan? Nah, apakah perintah ini pilihan? Kerjakanlah keselamatanmu. Bisa kita katakan ya, bisa katakan tidak. Karena ini bukan kita, untuk kita sekarang, tapi untuk mereka. Nah, di firman Tuhan tadi yang kita baca di Filipi tidak ada kata pilihan. Nah, tapi pertanyaan ini silahkan nanti kita diskusi. Apakah ini perintah, perintah ini pilihan? Lalu yang kelima, apakah perintah ini hanya sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan? Nah, silahkan kalau mau menyenangkan dilakukan. Nah, bagaimana kalau tidak dilakukan? Apakah ada risiko? Kalau ada, ya silahkan jawaban. Tidak ada ya kita kembalikan karena pertanyaan ini semua dari 1 sampai 6 untuk orang Filipi. Cuman kebanyakan kita sangka untuk kita sekarang sehingga kita jadi beban, jadi terbeban. Nah, lalu permasalahan kedua, apa maksud kalimat dengan takut dan gentar? Nah, ada yang mengartikan kalimat ini tidak menunjukkan suatu pilihan, tapi harus. Nah, di poin kedua katakan kalimat ini menekankan kita harus mengerjakan. Jadi kata harus. Nah, ketiga, harus mempraktekkan iman kita. Ada kata kita lagi. Jadi sangkanya untuk kita saat ini, padahal itu untuk jemaat Filipi saat itu. Dan dengan sungguh sampai pada tahap takut dan gentar. Jadi benar-benar sampai tahap pada takut dan gentar. Dan kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Nah, kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Nah, ini kita tanya kata-kata wajib harus ini ya yang sepertinya transaksional harus dikerjakan. Nah, lalu permasalahan ketiga, ada orang yang mengajarkan keselamatan bisa hilang dengan penekanan pada ayat kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ayat ini berasumsi seolah-olah Paulus pada akhirnya mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh dengan usaha atau sebagai upah mengikut Kristus. Bapak Ibu pernah dengar orang mengatakan begitu? Ya, saya rasa pernah karena orang macam-macam pikiran dan itu tidak salah. Karena pertanyaan-pertanyaan itu yang justru merangsang kita untuk lebih lagi belajar, belajar, belajar sampai tidak ada batasnya. Nah, lalu apakah keselamatan adalah hasil usaha kita dan upah mengikut Kristus? Tentu jawaban Paulus katakan tidak. Tidak. Nah, kita ikuti selanjutnya. Akan selesaikan dahulu. Nah, kata kerjakanlah yang dipakai Paulus adalah kata kerja bahasa Yunani yang berkata katergasomai sebagai tindakan untuk menyatakan, mengamalkan atau mengerjakan keselamatan yang sudah dimiliki. Jadi keselamatan yang sudah dimiliki dikerjakan tidak diartikan sebagai usaha untuk mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan itu adalah anugerah, grace dari Tuhan. Kita tidak mampu. Nah, setelah diberikan keselamatan, kita kerjakan. Nah, jadi kata katergasomai atau kata kerjakanlah tidak mengacu kepada mendapatkan upah atau dengan usaha sendiri yang kemudian ditegaskan dalam ayat berikutnya dalam Filipi 12 ayat 13, Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Allah yang mengerjakan, bukan kita. Itulah kunci dari kata-kata kerjakanlah keselamatanmu. Kita hanya action, hanya mengerjakan keselamatan yang sudah ada. Seperti katakan, uh, kerjakanlah tugasmu, berarti tugasnya sudah ada. Pekerjaan rumahmu, pekerjaan rumahnya sudah ada. Kerjakanlah usahamu, berarti usahanya sudah disediakan. Kita tinggal kerjakanlah. Kerjakanlah bisnismu, sama. Kerjakanlah, semua kerjakanlah yang sudah ada.
Nah, lalu di sini disebutkan lagi karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi keselamatan itu sudah diberikan, sudah ada. Kita tinggal mengerjakannya. Kemudian apa maksud kerjaan keselamatanmu? Nah, ini sudah mau habis supaya waktu kita banyak untuk diskusi. Orang percaya di Filipi sudah menerima kasih karunia dan keselamatan dari Allah. Jadi, apa maksud kerjakan keselamatanmu? Maksudnya, orang percaya di Filipi sudah menerima kasih karunia dan keselamatan dari Allah. Buktinya mereka sudah mendirikan gereja, mereka sudah menjadi murid dari Paulus, dan Paulus sudah bersuka cita, dikatakannya sukacita, sukacita, karena tema Filipi ini tema yang penuh dengan sukacita. Nah, perintah ini diberikan untuk mengerjakan katergasomai, keselamatan yang saat itu sudah mereka miliki. Mereka sudah miliki. Mengerjakan keselamatan berdasarkan pada kenyataan bahwa mereka sudah memiliki keselamatan dari Allah. Jadi dimasukkan, kerjakanlah keselamatanmu adalah mengerjakan keselamatan yang sudah ada pada kenyataannya bahwa mereka sudah memiliki keselamatan dari Allah. Dari ketiga permasalahan di atas, ada indikasi untuk mengalihkan kasih karunia yang sudah diterima oleh orang percaya di Filipi kembali ke hukum Taurat. Hukum yang penuh dengan transaksional. Kamu harus begini, kalau tidak begini, akibatnya begini. Kamu harus begini, kalau tidak begini, akibatnya begini. Itulah hukum hukum Taurat. Nah, ketiga permasalahan tadi menjadi suatu pembelajaran bagi orang percaya saat ini. Nah, ini relevansinya. Ini yang akan kita ambil. Kita nggak masalahkan uh, pemahaman atau apa yang dilakukan oleh jemaat di Filipi, tapi dalam dalam semua tulisan Paulus di Filipi 2 ayat 1 sampai 18 tadi adalah suatu pembelajaran bagi orang percaya saat ini. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita saat ini, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh keteguhan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Jadi relevansinya apa yang kita baca ini adalah suatu pembelajaran bahwa orang-orang percaya saat itu begitu menggebu-gebu mengerjakan keselamatan yang sudah ada. Dan Paulus begitu bersuka cita walaupun dalam penjara memberitakan kebenaran dan mengayomi jemaatnya di Filipi sehingga jemaat di Filipi bertumbuh. Nah, untuk ditarik ke saat ini yang tadi pertanyaan permasalahan tadi itu tidak relevan lagi karena mereka semua sudah menyelesaikannya, sudah mengalaminya waktu di saat di Filipi saat itu. Hanya kita akan menjadikan suatu sejarah, suatu pembelajaran untuk kita saat ini bahwa mereka begitu tekun, mereka begitu mengerjakan dan banyak uh, uh, hal-hal yang mulai mengacaukan mereka, ketidaksetiaan, mulai kembali ke hukum Taurat dan segala, segala macamnya, itu menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua. Lalu yang ini tadi disebutkan, apa relevansinya dengan orang percaya ini? Oleh karena kasih karunia, hukum Taurat tidak berlaku lagi sekarang ini. Hukum Taurat menjadi sejarah, tidak bisa kita hilangkan, karena itu adalah sejarah bahwa hukum Taurat ada saat itu sebagai pengawal sampai iman itu datang, sampai Kristus itu datang, sampai mereka akil balik, sampai mereka dewasa bisa menerima ini. Nah, setelah kasih karunia itu datang, setelah iman itu datang, maka hukum Taurat tidak lagi berlaku, tapi kasih karunia. Nah, sebab kasih karunia karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Selanjutnya, saya akan akhiri dengan satu ilustrasi dalam teks proklamasi. Kita ingat dalam pelajaran sejarah,
karena saya saat itu tahun 45 masih belum lahir, jadi saya tahunya juga dari sejarah, dari orang tua. Nah, kita lihat di sini. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Teks ini dibacakan untuk orang-orang yang saat itu ada. Pejuang-pejuang rakyat Indonesia yang seumuran pada tahun 45 itu ada. Menyaksikan, bahkan untuk seluruh dunia, bahwa mulai tanggal 17 Agustus ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dari segala penjajahan. Nah, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, pemindahan kekuasaan dari Jepang, dari pemerintahan Belanda, dari yang lain-lain, diselenggarakan dengan cara yang seksama, dengan teliti, dalam tempo yang singkat-singkatnya. Nah, pertanyaannya, apakah pemindahan kekuasaan itu sudah selesai? Sudah. Apakah orang-orang yang mendengar ini semuanya masih ada? Masih ada. Ada yang sudah meninggal. Dan bahkan yang menjajahnya sendiri, Jepang dan Belanda dan segalanya juga sudah mengakui kemerdekaan ini. Tapi semua sudah terjadi. Tidak bisa lagi kita lakukan pemindahan kekuasaan. Tidak lagi kita menyatakan kemerdekaan karena kita sudah merdeka. Nah, ini salah satu ilustrasi yang nanti mungkin saya percaya saudara bisa kembangkan sendiri ilustrasi seperti ini. Bahwa teks proklamasi ini sudah selesai. Kita sudah mengalami kemerdekaan. Dan di balik teks proklamasi, nah ini yang harus diingat. Di balik teks proklamasi ini, banyak kisah perjuangan raja-raja di berbagai pelosok tanah air. Dari Sabang sampai Merauke, raja besar, raja kecil, semua berjuang mengusir penjajahan dari tanah air mereka selama 350 tahun. Lalu perjuangan pemuda dan tokoh-tokoh bangsa. Di balik itu semua pemuda berjuang, ada Sumpah Pemuda, ada Tokoh ini, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong macam-macam. Lalu kita lihat di kota-kotanya Bandung, Lautan Api. Surabaya, kota pahlawan, Jakarta, pusat pemerintahan, dan kota-kota lainnya. Nah, semuanya sudah selesai. Dan sekarang dan ke depan kita menikmati kemerdekaan itu dengan berkarya di segala bidang kehidupan. Itulah mengisi kemerdekaan. Begitu juga dengan keselamatan yang tadi kita bahas. Saya kira firman Tuhan yang sharingkan cukup singkat saja supaya kita bisa berdiskusi, dan saya percaya banyak dari teman-teman ini yang lebih pengetahuannya lebih banyak. Mari kita sharingkan sama-sama, kita saling melengkapi. Sekian firman Tuhan. Bro Luhut, saya kembalikan kepada Bro Luhut. Baik, terima kasih Pak, terima kasih. Kita sudah menikmati kemerdekaan dan kita mengerjakannya karena kita sudah diberikan, ya kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Jadi ibaratnya sekali merdeka, merdeka ya.